Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Aska. Saya dari SMA Bahasa Sekolah Makassar, kelas 11A. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang polinomial. Nah, apa saya akan saya jelaskan? Itu ada tentang pengertian polinomial, terus jenis-jenis polinomial, contoh soalnya, dan penyelesaiannya. Polinomial adalah sebuah eksponensial jabar yang terdiri dari variabel dan koefisien yang melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Polinomial dapat memiliki satu suku atau lebih, dengan setiap suku terdiri dari sebuah variabel yang dipangkatkan dengan bilangan bulat non-negatif. Bentuk umum dari polinomial itu bisa dilihat di sebelah kanan, yaitu Px sama dengan Ax pangkat N, ditambah Bx pangkat N kurang 1, ditambah Cx pangkat N kurang 2, tambah D, dan seterusnya. Di mana Px itu adalah polinomial, Ax dan Bx dan Cx itu adalah koefisien, N itu adalah derajat atau pangkatnya, dan D adalah konstantanya. Nah, operasi polinomial itu ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalau penjumlahan, bisa lihat di sini contoh soalnya itu 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 4 tambah x pangkat 2 tambah 2x kurang 1. Nah, kita tambahkan yang sama pangkatnya atau kuadratnya. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini. Jadi 2x pangkat 2 tambah x pangkat 2 itu hasilnya 3x pangkat 2, dan 3x tambah 2x itu hasilnya 5x, dan 4 kurang 1 itu hasilnya 3. Dan diperolehlah hasilnya itu 3x pangkat 2 tambah 5x tambah 3. Nah, kalau pengurangan kurang lebih sama, yaitu contoh soalnya itu 5x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 7 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1. Kita kurang dengan yang sama kuadratnya atau pangkatnya, yaitu 5x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 itu hasilnya 3x pangkat 3. Terus min 4x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 itu hasilnya min 5x pangkat 2. Dan 3x ditambah 2x itu hasilnya 5x. Dan min 7 dikurang 1 hasilnya min 8. Maka diperolehlah hasilnya 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 8. Nah, kalau perkalian, contoh soalnya 2x tambah 3 dikali x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5. Jadi kita kali masuk. Jadi 2x kali x pangkat 2, 2x kali 4x, terus 2x kali 5. Sama juga dengan halnya 3. Dan diperolehnya 2x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 12x tambah 15. Nah, di sini kita gunakan lagi cara penjumlahan. Jadi kita jumlah yang sama kuadratnya. Karena yang x3 ini tidak ada, jadi tidak usah. Jadi 2x pangkat 3, terus x2-nya yang pangkat 2 kan ada nih, sama. Jadi 8x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 itu hasilnya 11x pangkat 2. Kemudian 10x tambah 12x. Nah, mereka sama, yaitu 22x. Dan 15 tidak ada teman, enggak, maksudnya tidak ada temannya, jadi turun aja. Jadi 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 ditambah 22x ditambah 15. Nah, kemudian kalau untuk pembagian itu ada dua cara. Ada Horner sama bersusun. Nah, kalau misalnya ini, yang ini Horner. Jadi contoh soalnya itu 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 1.
Pembaginya itu 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita kalau untuk sederhanakan kan memperibet banget nih. Jadi kita sederhanakan rubah jadi pecahan. Yaitu 2x, ya kan positif keluar jadi negatif sama dengan -3. Supaya ininya apa? Duanya hilang, maka kita bagi 2. Di sini juga bagi 2 yaitu x sama dengan -3/2. Kemudian di sini kan sudah diketahui nih x pangkat 3-nya itu kedua. Terus x pangkat 2-nya itu -1. Nah, x-nya nggak ada. X-nya nggak ada kan? Nah, kalau misalnya x-nya nggak ada, atau misalnya x2-nya pun nggak ada, itu tulis saja 0. Terus koefisiennya itu, konstantanya itu -1. Kemudian 2-nya turun, setelah itu 2 dibagi 2 itu 1, 1 dikali -3 itu hasilnya -3. -1 ditambah -3 itu hasilnya -4. -4 dibagi 2 itu hasilnya -2. -2 dikali -3 itu hasilnya 6. 0 tambah 6 hasilnya 6. 6 dibagi 2 itu 3. 3 dikali -3 hasilnya -9. -1 ditambah -9 hasilnya -10. Nah, sisa baginya itu -10. Dan hasil baginya itu 2x pangkat 2 dikurang 4x tambah 6. Nah, kalau dengan cara bersusun nih. Jadi contoh soalnya itu ada 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 6. Di apa? Dibaginya pembaginya itu x tambah 2. Kemudian kita bentuk dia dalam akar ini. Nah, kemudian 2x pangkat 3 dibagi x itu hasilnya 2x pangkat 2. Kemudian 2x pangkat 2 dikali 2 sama dengan 4x pangkat 2. Kemudian yang coret-coret karena sudah kan. Terus -3x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2 itu hasilnya -7x pangkat 2. -7x pangkat 2 dibagi x itu hasilnya -7x. Kemudian -7 supaya mempermudah kita turunkan ini semuanya turun. Terus -7x dikali 2 itu hasilnya -14x. Coret, coret terus x dikurang -14x itu hasilnya 15x. 6-nya turun. 15x itu dibagi x itu hasilnya 15. 15 kali 2 itu hasilnya 30. Ininya hilang. Kemudian 6 dikurang 30 itu hasilnya -24. Dan dapat diperoleh itu sisa baginya itu -24. Kemudian hasil baginya itu 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 15. Nah, apa sih jenis-jenis polinomialnya? Apa saja? Hmm. Jadi, jenis-jenis polinomial itu ada 5. Identik, nilai polinomial, teorema sisa dan faktor, persamaan polinomial, dan roots atau akar. Nah, apa sih itu polinomial identik? Jadi, polinomial identik adalah dua atau lebih polinomial yang memiliki nilai yang sama untuk setiap nilai variabel yang mungkin. Dengan kata lain, dua polinomial Px dan Qx disebut identik jika Px sama dengan Qx. Nah, contohnya itu misalnya ada dua polinomial nih, Px sama dengan 2x tambah 3x tambah 5 dan Qx sama dengan 2x maka 2 ditambah 3x ditambah 5. Maka polinomial Px dan Qx adalah identik karena setiap koefisien dari masing-masing suku itu sama. Kemudian nilai polinomial. Nah, nilai polinomial itu adalah hasil dari substitusi suatu angka ke dalam polinomial. Ah, maksudnya? Nah, kita langsung ke contohnya. Jadi, contohnya itu misalnya
3x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1. Nah, untuk mencari nilai px pada x pangkat, nah diketahui kan apa x-nya itu 2. Di sini nih tertulis 2. Jadi kan di sini px. Jadi kita ganti saya x-nya itu jadi 2. Jadi ganti semuanya itu 2 yang x-nya jadi p p2. Jadi itu kan di sini px sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 ditambah 1. Nah, sama dengan 3 kali 4. 3 kali 4 ditambah 4 ditambah 1. Sama dengan 12 tambah 4 tambah 1. Sama dengan 17. Maka diperoleh dari hasilnya itu yaitu 17. Jadi nilai ponomian Px ketika X-nya itu adalah 2, itu hasilnya 17. Gitu. Kemudian teorema faktor. Nah, teorema faktor adalah sebuah prinsip dalam aljabar yang menyatakan bahwa jika suatu polinomial Px dibagi oleh faktor X kurang C adalah hasil bagi tersebut adalah 0. 0. Jadi, maka C adalah akar dari polinomial tersebut. Dengan kata lain, X kurang C adalah faktor dari Px. Jadi kalau teorema faktor itu harus hasilnya itu 0, ya. Nah, contoh penerapannya itu misalnya Bx sama dengan X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Kita bentuk faktor yang dalam kurung itu. Jadi di sini X pangkat 2 X kali X. Terus min 2 kurang min 2 min 2. Nah, jadi X kurang 2 dikali X kurang 3. Nah, jadi X satunya itu 2 dan X2-nya itu adalah 3. Ini adalah akarnya, sehingga X kurang 2 ada X kurang 3 itu adalah faktor. Kemudian teorema sisa. Teorema sisa menyatakan bahwa jika Anda membagi polinomial X dengan X kurang C, maka sisa dari pembagian tersebut adalah P C. Jadi, untuk mengetahui sisa ketika polinomial dibagi X kurang C, Anda cukup menghitung nilai polinomial pada C. Maksudnya, nah, kita langsung ke contohnya. Misalnya kita tuh punya polinomial X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2. Nah, kan PX-nya itu dibagi oleh X kurang 3. Jadi kita ganti saja semua PX-nya itu dengan 3. Kenapa bisa 3? Karena kan kalau misalnya kita eh, terapkan kayak contoh yang tadi ini, mana ya? Ini, itu, kita kayak balik saja. Atau kalau mau cara mudahnya sih kita balik aja dari min jadi plus. Nah, apa ya? Nah, jadi tinggal masukkan sama dengan 9 kurang 3 kali 3 tambah 2 sama dengan 2. Maka sisa dari faktornya itu, sisa dari pembagiannya itu 2. Yang menunjukkan bahwa X kurang 3 itu adalah faktor. Kemudian persamaan polinomial. Dan persamaan polinomial adalah persamaan yang melibatkan satu atau lebih variabel yang hanya berisi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pangkat non-negatif dari variabel. Misalnya, untuk polinomial X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya itu kita identifikasi derajatnya. Derajatnya itu kan, atau pangkatnya itu kan 2. Terus, kita faktorisasi. Ya, faktor dari polinomial ini itu X kurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Nah, kan dari sini kita ketahui bahwa akarnya itu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Dua solusi dari persamaan ini adalah X pangkat X sama dengan 2 dan
X sama dengan 3, yang merupakan titik dari di mana grafik polinomial memotong sumbu X. Kemudian yang terakhir yaitu polinomial bentuk akar. Merasiokan bentuk akar. Merasiokan dapat dilakukan dengan mengalihkan bentuk akar dengan bentuk akar yang sekawan atau yang sejenis. Contohnya, 3 per 3 per akar 2 sama dengan 3 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan 3 akar 2 per 2. Nah, ada juga bentuk akar dan sekawannya yaitu seperti ini. Kemudian, mid test projectnya atau contoh soalnya yaitu Pak Joko memiliki 2 ruangan di rumahnya yang berbentuk kubus. Panjang rusuk ruangan pertama itu adalah X meter, dan panjang rusuk kedua panjang rusuk ruangan kedua itu X kurang 2 meter. Nah, volume total kedua ruangan itu 64 meter kubik. Ruangan yang berada di lantai 1 itu lebih besar dari ruangan yang ada di lantai 2. Nah, Pak Joko berencana akan memasang keramik pada kedua ruangan tersebut. Jika harga keramik per meter kuadrat itu adalah 100.000, maka berapa total biaya keramik yang dibutuhkan untuk kedua ruangan tersebut? Nah, cara kerjanya yaitu diketahui tadi panjang rusuk ruangan pertama itu X meter dan panjang rusuk ruangan kedua itu X kurang 2 meter. Dan total volumenya dari kedua ruangan tersebut itu 64 meter kubik. Nah, langkah pertama, kita tentukan volume ruangannya. Nah, kalau rumus volume kubus kan itu F sama dengan S pangkat 3. Nah, di mana X itu adalah rusuk. Jadi, kalau volume ruangan pertama itu F sama dengan F1 sama dengan X pangkat 3, dan ruangan kedua itu F2 sama dengan X kurang 3 pangkat X kurang 2 pangkat 3. Nah, cara kerja langkah kedua, yaitu membuat persamaan dari informasi yang kita ketahui. Nah, jadi untuk membuat persamaannya itu kita tambahkan saja volume 1 dengan volume 2. Jadi X pangkat 3 ditambah X kurang 2 pangkat 3 sama dengan 64. Atau jumlah volumenya dari kedua tersebut. Kemudian kita hitung volumenya. Nah, supaya mempermudah, jadi kita eh, Pak, sederhanakan dulu persamaan dari X kurang 2 pangkat 3, yaitu X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 8. Jadi, persamaan total volume menjadi X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 8 sama dengan 64. X kurang X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 itu hasilnya kan 2X pangkat 3. Kemudian dikurang 6X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 8 sama dengan 68. Kemudian ini kita bawa apa? Bawa kasih masuk, jadi 8 min 8 ditambah 64 itu hasilnya min 72. Nah, oke. Kemudian dapat diperoleh yaitu X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 36 sama dengan 0. Nah, langkah yang keempat itu kita cari nilai X-nya dengan cara metode apa? Nah, langkah keempat itu kita mencari X dengan menggunakan metode
teorema sisa. Jadi di sini kita coba X-nya itu 6, di 6 pangkat 3 dikurang 3 dikali 6 pangkat 2 ditambah 6 dikali 6 dikurang 36 sama dengan 216 kurang 108 ditambah 36 dikurang 36 sama dengan 108. Nah, ini kan bukan akar. Jadi apa? X-nya itu benar karena kalau misalnya itu kan udah boleh akar. Terus kita coba X sama dengan 4. Nah, kita masukkan 4 pangkat 3 dikurang 3 dikali 4 pangkat 2 ditambah 6 dikali 4 dikurang 36 sama dengan 64 kurang 48 tambah 24 dikurang 36 sama dengan 4. Nah, 4 ini kan bukan termasuk akar. Nah, setelah beberapa percobaan kita dapat ketahui bahwa X sama dengan 6 meter pada ruangan pertama dan X kurang 2 sama dengan 4 meter pada ruangan kedua. Nah, langkah yang kelima itu kita menghitung luas lantai. Nah, luas lantai ruangan pertama itu kan untuk menghitung luas lantai kita jadinya gunakan rumus luas, yaitu sisi kali sisi atau S pangkat 2. Nah, L1 sama dengan X pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2, yaitu hasilnya 36 meter kuadrat. Terus kita hitung luas ruangan kedua itu L2 sama dengan kurang 2 pangkat 2. Kita masukkan X-nya tadi yang didapat yaitu 4. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16 meter kuadrat. Nah, langkah yang keenam itu kita jumlahkan luas lantai yang sudah dihitung ini. Jadi 30 jadi L total sama dengan L1 tambah L2 sama dengan 36 ditambah 16 sama dengan 52 meter kuadrat. Nah, terus selanjutnya kita mau yang ditanyakan kan berapa eh, banyak ini berapa banyak biaya yang digunakan untuk dua ruangan tersebut. Kayak kalau biaya keramiknya jadi kita hitung berapa biaya keramik. Jika harga keramik per meter kuadrat itu adalah 100.000, maka total biaya keramik adalah biaya sama dengan L total kali harga per meter kuadrat sama dengan 52 kali 100 sama dengan 5.200.000. Jadi jawaban akhirnya itu total biaya keramik yang dibutuhkan untuk kedua ruangan tersebut itu 5.200.000. Sekian, terima kasih. And thank you for watching and see you next time. Bye.